Setelah berbicara, Duncan Allen menatap Tama dan bertanya, "Tuan Renza, berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun di kepolisian, saya telah menyimpulkan kebenaran, yaitu kontak selalu saling menguntungkan." Tama berkata ringan, "Inspektur Duncan Allen mungkin ingin membicarakannya." Duncan berkata, "Jika Anda terlalu banyak menonton film polisi dan bandit, itu akan membuat orang merasa bahwa polisi selalu tampak sama sekali tidak menyadari para penjahat. Namun, para penjahat semacam itu relatif tingkat rendah. Sejumlah besar penjahat IQ tinggi memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Kami baru saja menemukan petunjuknya dan juga ketika dia tidak mengunci identitasnya, dia sudah menemukan kita. Dan ketika kita mencoba menggali lebih dalam petunjuknya, pihak lain sudah menghilang. Organisasi yang Anda sebutkan sangat kuat. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar mereka akan menemukan saya juga. Dan juga, ini bukan polisi yang menangkap penjahat. Umumnya, hasil terburuknya adalah orang-orang melarikan diri dan tidak tertangkap." Duncan melanjutkan, "Namun, organisasi misterius ini lebih kuat dari saya. Itu terlalu berlebihan, bahkan mungkin lebih kuat dari Anda, dan begitu kita bersentuhan dengan mereka, situasinya mungkin tidak terkendali, dan kita bahkan mungkin terkena mereka." Berbicara tentang ini, Duncan berkata dengan ekspresi bermartabat, "Tuan Renza, saya tidak memberitahu Anda ini karena saya takut mati atau mundur. Bagaimanapun juga, Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan berkat Anda, istri, anak, dan cucu saya masih hidup hari ini. Tidak masalah jika saya mati, saya hanya berharap Anda dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melindungi diri sendiri di satu sisi, dan di sisi lain, jika memungkinkan, tolong coba lindungi keluarga saya sebisa mungkin." Tama terdiam sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Detektif Duncan Allen, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah bekerja dengan si 47 Mei itu, menggunakan keahlian profesional Anda, data bencana alam di tangan Anda, dan memori si 47 Mei. Dalam keadaan tidak ada kontak, pertama, letakkan lokasi pihak lain dan kunci. Jika Anda benar-benar perlu menghubungi, saya akan pergi sendiri tanpa Anda mengambil risiko." Duncan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Renza, saya tidak takut mengambil risiko." Tama mengangguk, "Saya tahu, saya juga tidak meragukan keberanian Anda, tetapi seperti yang Anda katakan, kontak adalah timbal balik. Untuk berhati-hati, jika Anda benar-benar perlu melakukan kontak, jelas lebih aman bagi saya untuk menghubungi daripada Anda. Jadi, Anda hanya melakukan penyelidikan awal dan tentang sisanya biarkan saya memutuskan." Tujuan Duncan adalah untuk mengingatkan Tama agar berhati-hati dan terus waspada. Melihat bahwa Tama telah menerima sarannya, Duncan merasa lega dan berkata, "Tuan Renza, karena ini masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir, dan saya akan memberitahu Anda segera setelah saya membuat kemajuan." Di malam hari, ketika Tama mengemudi kembali ke Providence, Duncan mengambil penerbangan Virgin Atlantic ke Beirut, ibu kota Lebanon, melalui London. Setelah penerbangan 12 jam, setelah pesawat mendarat di Beirut, Joshua secara pribadi menggunakan helikopter untuk membawanya ke pangkalan front Kataklismik di Suriah. Karena dana yang sangat melimpah untuk pembangunan infrastruktur front, pangkalan saat ini sudah memiliki prototipe skala besar. Sejumlah besar pekerja dari seluruh Timur Tengah bekerja di lokasi konstruksi besar ini 24 jam sehari, dan berbagai mesin berat kelas atas yang digunakan dalam pembangunan pangkalan hanya dapat dilihat di negara maju. Ketika Duncan melihat beberapa derek segala medan seberat 750 ton Liebherr mengangkat turbin angin di sekitar pangkalan, dia tercengang. Dia tanpa sadar bertanya kepada Joseph, "Tuan Joshua, apakah turbin angin ini juga dimiliki oleh front Kataklismik?" Joshua mengangguk dan berkata sambil tersenyum,
Sumber kekuatan dari front kataklismik beragam. Ada beberapa jenis, dan pembangkit listrik tenaga angin hanya salah satunya. Di gunung tidak jauh, kami telah membangun sejumlah besar sistem pembangkit listrik fotovoltaik. Kami menggunakan tenaga fotovoltaik di siang hari dan tenaga angin di malam hari. Tidak ada cukup pasokan resmi dari Suriah. Mereka akan berinvestasi dalam pembangunan stasiun pangkalan penyimpanan energi skala besar. Selain itu, lebih dari 80% minyak di Suriah tidak ada di tangan mereka. Dan pemerintah Suriah tidak akan mendapatkan sepeser pun, jadi mereka berencana memberi kami izin pertambangan. Kita bisa mengeksplorasi dan mengekstrak minyak sendiri, dan kemudian berinvestasi dalam membangun kilang minyak dan pembangkit listrik tenaga minyak. Duncan terkejut dan berkata, pertempuran ini terlalu besar. Yoshua berkata dengan ringan, Tuan Renza mengaturnya. Dia meminta saya untuk membangunnya menjadi pangkalan permanen. Jadi infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik. Dan Tuan Renza memberikan dana puluhan miliar dolar. Jadi kami berencana untuk menginvestasikan lebih banyak dana dan mengambil uang. Duncan tidak bisa tidak mengagumi, Tuan Muda Renza benar-benar murah hati dalam pekerjaannya. Jika pangkalan ini benar-benar dibangun, mungkin itu akan mampu bersaing dengan organisasi misterius itu. Setelah berbicara, dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Yoshua, di mana pekerjaan yang Tuan Muda Renza bicarakan sekarang? Yoshua mengatakan, si 47 Mei berada di area inti dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Inspektur Duncan Allen, silahkan ikut saya. Di bawah kepemimpinan Yoshua, Duncan datang ke area inti dari front kataklismik. Area inti yang disebut adalah area pusat seluas 4 km persegi di pusat basis front kataklismik. Meskipun dasarnya belum selesai, tembok tinggi telah didirikan di area inti, dan di dalam tembok tinggi, ada sejumlah besar bangunan rangka dengan ketinggian berbeda. Bangunan berbingkai ini adalah semua unit bangunan modular yang dibeli oleh front kataklismik. Setelah perakitan cepat, mereka dapat digunakan dalam waktu singkat. Namun, bangunan tersebut hanya transisi sementara. Setelah pangkalan selesai, bangunan-bangunan ini akan secara bertahap dihancurkan dan dihilangkan. Yoshua membawa Duncan ke sebuah gedung berlantai 6. Interior bangunan, renovasi cepat telah berakhir. Meskipun lokasi konstruksi masih berjalan lancar di luar, pada dasarnya tidak ada jejak konstruksi di dalamnya. Beberapa menit kemudian, di lantai atas gedung, Duncan melihat si 47 Mei yang kehilangan anggota tubuhnya. Selama periode waktu ini, si 47 Mei menjadi panduan taktis front kataklismik. Meski kehilangan tangan dan kakinya, dia tetap mengajarkan semua formasi yang telah dia kuasai ketika dia menjadi prajurit yang sudah mati, dan biarkan para prajurit dari front kataklismik melihatnya sekilas. Tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru dan telah menguasai banyak taktik fleksibel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mempelajari cara menguraikan taktik para prajurit yang mati ini, Yoshua juga mengatur agar beberapa pejabat senior dari front kataklismik belajar cara menahan taktik tentara mati bersama dengan si 47 Mei. Untuk memastikan bahwa rahasia si 47 Mei tidak bocor, hanya pejabat tingkat tinggi dari front kataklismik yang memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di gedung ini, dan si 47 Mei sendiri tidak pernah meninggalkan gedung ini selama setengah langkah. Saat ini, si 47 Mei sedang mendiskusikan taktik dengan beberapa instruktur di front kataklismik. Yoshua mengundang yang lain keluar, lalu mengundang Duncan untuk masuk dan berkata pada si 47 Mei, Tuan, undangan Tuan Renza, Detektif Duncan Allen ada di sini. Dia di sini untuk menyelidiki organisasi misterius di belakang Anda.
Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan Detektif Duncan Allen dan menjelaskan semua yang Anda ketahui kepadanya. Pada saat si 47 Mei melihat Duncan, dia langsung merasa ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia belum pernah mendengar nama Duncan, juga tidak tahu asal-usul dan latar belakangnya. Tapi dia ingat wajah Duncan, dan ketika dia pergi untuk membunuh keluarga Polen, ketika pintu lift terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah pria di depannya ini. Pada saat itu, dia bahkan orang pertama yang menembak. Karena itu, dia tahu betul berapa banyak tembakan yang Duncan lakukan saat itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.